Bayangkan, kamu bangun di pagi hari, tanggal 1 Januari 2026. Kamu cek rekening. Angkanya tidak nol, tapi rasanya tetap kosong. Tidak ada aset, tidak ada saham, tidak ada properti, hanya pekerjaan yang cukup untuk bertahan, dan kekhawatiran yang selalu ikut pulang setiap malam. Di layar ponselmu, berita berteriak, suku bunga tinggi, AI mengambil pekerjaan, harga rumah seperti mimpi yang salah alamat. Kebanyakan orang berhenti di sini. Mereka menganggap permainannya sudah diatur untuk orang lain. Terlambat mulai, salah lahir, salah ekonomi. Tapi pertanyaannya bukan apakah sistem ini adil. Pertanyaannya adalah, kalau kamu harus mulai dari nol hari ini, apa langkah paling rasional yang bisa kamu ambil? Karena panik tidak membangun kekayaan. Harapan kosong juga tidak. Yang bekerja hanya satu hal, matematika yang dijalankan dengan disiplin. Video ini bukan janji kaya cepat. Ini bukan trik rahasia. Ini peta jalan yang dingin, logis, dan sering diabaikan. Padahal justru itulah yang bekerja. Jika aku terbangun di 2026 dengan nol aset, inilah persis strategi yang akan aku jalankan. Tanpa ilusi, tanpa jalan pintas, dan tanpa kebohongan manis. Aku menyebutnya jebakan compounding negatif. Biasanya, ia menyamar sebagai cicilan bulanan, kartu kredit, pay letter, pinjaman konsumtif. Banyak orang percaya mereka bisa mengalahkan kebiasaan buruk dengan investasi yang cukup cerdas. Aku sering melihat orang bertanya, lebih baik investasi kripto atau ETF teknologi ya, sementara mereka duduk di atas utang kartu kredit dengan bunga 20%. Mereka berpikir, jika pasar naik 10%, mereka bisa mengejar sisanya nanti. Secara matematis, ini seperti mencoba mengisi ember yang bocor. Jika aku memulai dari nol, aku harus menerima kenyataan pahit ini. Net worth-ku bukan nol, ia negatif. Dan selama itu belum diperbaiki, pasar saham adalah area terlarang. Kedengarannya keras, tapi membayar utang dengan bunga 20% adalah pengembalian pasti 20%. Kamu tidak akan menemukan return seperti itu di pasar tanpa risiko besar. Mari kita jalankan angka, karena perasaan sering berbohong. Tapi matematika tidak. Utang 5 juta dengan bunga 24% bisa membuatmu membayar hampir 2 kali lipat dalam 1 dekade. Sementara itu, bunga tersebut terus memakan masa depanmu. Setiap rupiah bunga adalah rupiah yang tidak pernah punya kesempatan untuk berkembang. Di tahun 2026, dengan suku bunga yang tidak lagi nol, biaya meminjam uang adalah nyata. Dan strategi di titik nol berarti satu hal, aku belum menjadi investor. Aku adalah penghancur utang. Alasan kita mempertahankan utang bukan karena kita tidak tahu itu buruk, tapi karena utang terasa normal. Ia hanya baris angka bulanan, seperti langganan streaming atau tagihan listrik. Masalahnya, utang menciptakan pola pikir kelangkaan. Ketika kamu berutang, kamu tidak berpikir jauh ke depan. Kamu hanya berpikir tentang bertahan sampai akhir bulan. Kamu takut mengambil risiko, takut pindah pekerjaan, takut meminta kenaikan gaji. Karena satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya runtuh. Biaya terbesar dari utang bukan bunganya, tapi peluang hidup yang tidak kamu ambil karena kamu terikat pada kewajiban lama. Membersihkan utang bukan hanya langkah finansial. Ini adalah pembuka kunci psikologis. Ini yang mengubah cara kamu berpikir dari bertahan menjadi menyerang. Karena itu, aku tidak menggunakan metode yang terasa nyaman. Aku menggunakan metode yang bekerja. Avalanche. Bunga tertinggi dihancurkan lebih dulu. Aku tidak peduli besar saldonya. Aku hanya peduli persentasenya. Semua uang ekstra diarahkan ke titik paling berbahaya. Ini bukan soal disiplin besi, ini soal menghentikan kebocoran terbesar terlebih dahulu. Karena rumah tidak bisa dibangun di atas fondasi yang terus runtuh. Setelah utang lunas, kebanyakan orang merasa lega. Dan di titik itulah mereka melakukan kesalahan berikutnya. Mereka langsung berlari ke pasar saham. Masalahnya bukan pasar. Masalahnya adalah hidup. Hidup selalu datang tanpa pemberitahuan. Mobil rusak, orang tua sakit, gigi harus ditambal. Dan semua itu jarang datang saat pasar sedang hijau.
Jika seluruh uangmu terkunci di saham dan pasar sedang turun, kamu tidak punya pilihan. Kamu menjual, dan kamu menjual di waktu terburuk. Itu bukan volatilitas, itu adalah kehancuran permanen terhadap compounding. Di tahap awal ini, uang tunai bukan investasi, ia adalah asuransi. Ia tidak ada untuk tumbuh, ia ada untuk melindungi. Orang suka berkata, cash is trash, tapi tanpa kas, satu kejadian kecil bisa menghancurkan rencana bertahun-tahun. Benteng kas bukan tentang uang di rekening, ini tentang membeli waktu. Dan dalam investasi, waktu adalah aset paling mahal. Benteng kas bukan soal menebak masa depan. Ini soal mengakui satu kebenaran sederhana. Hidup selalu lebih kreatif dalam memberi masalah daripada rencana keuangan kita. Karena itu, aku tidak menghitung kebutuhan ideal. Aku menghitung angka bertahan hidup, angka minimum agar hidup tetap jalan saat semuanya berhenti. Sewa, makanan, utilitas, transportasi dasar, tidak ada hiburan, tidak ada gengsi, hanya angka yang menjaga napas tetap berjalan. Setelah itu, aku kalikan 3. Bukan karena aku pesimis, tapi karena aku realistis. Uang ini tidak aku simpan di tempat rumit, tidak aku investasikan, ia harus bisa diakses dalam hitungan jam, bukan hari. Setiap gajian, aku otomatisasi setoran. Aku tidak mengandalkan niat baik versi diriku di masa depan. Ketika target tercapai, aku berpura-pura uang itu tidak ada. Ini bukan dana liburan, ini dana bertahan hidup. Benteng kas tidak membuatmu kaya, tapi tanpanya, satu kesalahan kecil bisa membuatmu miskin lagi. Setelah bertahan hidup, banyak orang ingin langsung kaya. Itu kesalahan yang sama, hanya dibungkus harapan baru. Portofolio bukan alat pelarian dari rasa miskin. Ia alat disiplin untuk mencegah kita mengulang kesalahan lama. Aku berhenti mengejar yang viral. Aku berhenti percaya pada cerita cepat kaya yang selalu datang tepat setelah aku lelah. Aku memilih aset yang bisa aku jelaskan dengan satu kalimat. Kalau terlalu rumit, itu bukan investasi. Itu judi yang terdengar pintar. Return sedang, risiko terkendali, waktu panjang, tidak ada adrenalin, tidak ada cerita heroik. Setiap bulan, aku setor, tidak peduli pasar naik atau turun. Karena konsistensi selalu mengalahkan kepintaran sesaat. Saat pasar jatuh, aku tidak panik. Aku sudah pernah hidup tanpa uang. Fluktuasi tidak lagi menakutkan. Portofolio yang baik tidak membuatmu merasa pintar. Ia membuatmu tidur nyenyak. Masalah keuangan jarang dimulai dari angka. Ia dimulai dari kebutuhan untuk terlihat baik-baik saja. Aku membeli banyak hal bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat berhasil. Kita jarang mengejar kenyamanan. Kita mengejar pengakuan. Dan selama itu, uang selalu kalah oleh ego yang tidak pernah kenyang. Aku tidak berubah karena kaya. Aku berubah karena lelah berpura-pura. Aku berhenti membeli untuk mengesankan. Aku mulai memilih untuk bertahan. Tidak semua orang mengerti, dan itu tidak apa-apa. Karena sejak saat itu, hidup tidak lagi tentang terlihat kaya, tapi tentang merasa cukup. Kebanyakan orang tidak miskin karena kurang pintar. Mereka miskin karena tidak sabar. Kita hidup di era yang membuat segalanya terlihat instan. Kaya cepat, sukses cepat. Tapi tidak ada yang bicara soal bertahan lama. Padahal satu-satunya keunggulan orang biasa melawan sistem adalah waktu. Bukan bakat, bukan koneksi, tapi kemampuan untuk konsisten saat tidak ada yang melihat. Aku sadar, uang tidak tumbuh karena satu keputusan besar. Ia tumbuh karena ribuan keputusan kecil yang membosankan. Menabung ketika tidak ada sisa. Investasi ketika hasilnya belum terasa. Bertahan ketika ingin menyerah. Orang gagal bukan karena mereka berhenti percaya, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Setahun terasa lambat, 5 tahun terasa berat, tapi 10 tahun mengubah segalanya. Masalahnya, hasil besar selalu datang terlambat, tepat setelah kebanyakan orang menyerah. Dan di titik itu, waktu berhenti menjadi musuh. Ia berubah menjadi sekutu. Ironisnya,
Kegagalan terbesar sering datang bukan saat kita miskin, tapi saat kita mulai merasa aman, saldo naik sedikit, investasi mulai hijau, dan tiba-tiba disiplin terasa tidak sepenting dulu. Di titik ini, ego mulai berbisik. Kayaknya aku sudah paham mainannya. Inilah momen berbahaya. Saat kehati-hatian digantikan kepercayaan diri palsu, mulai muncul pembenaran. Beli ini sedikit tidak apa-apa. Investasi spekulatif sekali juga tidak masalah. Padahal, yang membuat kita sampai di sini bukan keberanian, tapi konsistensi. Banyak orang tidak kehilangan uang karena krisis. Mereka kehilangan uang karena gaya hidup yang naik terlalu cepat. Ketika penghasilan naik, godaan terbesar bukan pengeluaran, tapi merasa pantas untuk lengah. Orang yang benar-benar menang bukan yang cepat naik, tapi yang tidak jatuh lagi ke lubang yang sama. Di fase ini, kedewasaan finansial berarti satu hal, melakukan hal yang sama, meski terasa membosankan. Di akhir perjalanan ini, aku sadar satu hal, kekayaan tidak terdengar seperti sorak-sorai. Ia terdengar seperti pagi yang sunyi, tanpa alarm panik, tanpa notifikasi menakutkan. Kaya bukan tentang bisa membeli apa saja, tapi tentang tidak takut pada hari esok. Tentang tidak deg-degan saat email masuk, tentang tidak menghitung sisa hari menuju gajian. Di titik ini, uang berhenti menjadi obsesi. Ia berubah menjadi alat. Alat untuk memilih, untuk berkata tidak, untuk berjalan pergi dari hal yang tidak sehat. Dan ironisnya, semakin sedikit kita membuktikan, semakin utuh kita merasa. Jika kamu masih di awal perjalanan, ini bukan perlombaan. Ini perjanjian jangka panjang dengan dirimu sendiri. Tidak semua orang akan mengerti pilihanmu, tapi hidupmu tidak butuh persetujuan siapapun. Karena pada akhirnya, tujuan dari semua ini bukan menjadi kaya di mata orang lain, tapi menjadi tenang saat sendirian.